pembelajarannya meliputi menganalisis makna persatuan dan kesatuan bangsa, menganalisis kehidupan berbangsa dan bernegara, menganalisis faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, dan menganalisis perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Indonesia memiliki keberagaman yang sangat kaya, memiliki wilayah yang sangat luas. Adapun keberagamannya mulai dari suku, bahasa, agama, serta budaya. Jika dilihat dari sejarahnya, Indonesia telah melewati sejarah yang cukup panjang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia hingga terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti saat ini. Baik, kita masuk ke subbab yang pertama, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar, yang diantaranya adalah persatuan merupakan suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu. Kemudian yang kedua, kesatuan yang merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Berikutnya, bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Kemudian yang keempat, integrasi nasional yang merupakan upaya penyesuaian perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh atau serasi, di mana bangsa Indonesia memiliki alat pemersatu bangsa, diantaranya ada Pancasila, Konstitusi, Bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan, dan Sumpah Pemuda. Kemudian ada nasionalisme dan patriotisme. Bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti ini, nampak pada peta Indonesia. Negara Kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahannya saja, tetapi meliputi pula aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara Indonesia memiliki karakteristik: pertama, merupakan negara kepulauan; kedua, manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara; dan ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan. Oke, kita masuk ke subbab yang kedua terkait dengan kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar diamandemen, ditegaskan kembali dalam setiap pasalnya terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana pasal-pasal yang berkaitan dengan NKRI ada pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Dulu negara Indonesia pernah mengalami pergantian bentuk negara dari kesatuan menjadi federal, namun tidak bertahan lama karena tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Baik, kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya. Nah, seperti ini peta wilayah Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, dari Nangro, Aceh Darussalam hingga Papua. Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Istilah Nusantara menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencangkup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya,
serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yang utuh. Negara Indonesia juga memiliki banyak keunggulan. Negara Indonesia yang berada di batas khatulistiwa memiliki letak yang strategis dan memiliki ribuan pulau yang dimana di dalamnya pasti terdapat banyak potensi sumber daya alamnya, serta memiliki keberagaman mulai dari keberagaman suku, budaya, dan agama. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa diantaranya sebagai berikut. Memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, kaya akan keberagaman, kaya keindahannya, memiliki konsep wawasan Nusantara, memiliki semangat Sumpah Pemuda, terkenal dengan keramahannya, letaknya strategis, salah satu tempat yang menjadi keajaiban dunia, dan tanahnya sangat subur. Hal-hal di atas merupakan kondisi objektif bangsa Indonesia. Selain kondisi objektif seperti tadi, negara Indonesia juga dapat dilihat keunggulannya dari kacamata dunia. Yang pertama, dulu pada tahun 1955 Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam pertemuan konferensi Asia Afrika pertama. Kemudian pada tahun 92 dipercaya juga menjadi tuan rumah KTT non-blok, dan kemudian baru saja pada tahun 2019 sampai 2020 nanti Indonesia kembali dipercaya untuk keempat kalinya menjadi anggota DKPBB, dan Indonesia memiliki pasukan perdamaian dunia yang disebut dengan pasukan Garuda, kemudian mempunyai pabrik pesawat terbang, dan produk-produk dari Indonesia kalau kita ketahui cukup banyak juga yang sudah mendunia. Nah, seperti digambarkan pada lagu tersebut, ada rayuan Pulau Kelapa dan Nusantara serta kolam susu. Kalian tahu siapa yang menciptakannya? Ya, Ismail Marzuki dan Koes Plus. Kita masuk ke subbab yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Ada Sumpah Pemuda, ini merupakan faktor pendorong ya, yang dimana dalam Sumpah Pemuda ini memiliki tokoh-tokoh yang sangat penting. Kemudian Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu ada juga faktor penghambat persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Di antaranya kebinekaan, kemudian pembangunan yang tidak merata, adanya etnosentrisme dan letak geografis, serta melemahnya